Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fairul Salsabila dengan NIM 2006615 dari kelas 2C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi penugasan mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas awal mengenai membuat video praktik cerita. Terima kasih dan selamat menonton. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Aleta. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di desa yang bernama Amria. Desa ini dikenal dengan orangnya yang pintar berbahasa Latin. Aleta adalah anak yang cantik dan pintar. Ia juga mempunyai seorang teman akrab yang bernama Brisia dan Atala. Mereka sudah berteman sejak masih kecil. Suatu hari, di pagi yang cerah, Ibu Aleta menyuruh Aleta untuk pergi membeli roti. Aleta, maukah kamu membantu ibu untuk pergi membeli roti? Aleta pun mengangguk dan berkata, baik ibu, aku akan pergi membeli roti. Ibu Aleta pun menjawab, jika kamu takut, pergilah bersama temanmu yang lain. Selalu waspada dan hati-hati ya. Aleta pun bergegas keluar dan pergi membeli roti seorang diri. Sesudahnya ia membeli roti, ia pun pulang kembali ke rumah. Akan tetapi, saat di jalan, cuaca di luar yang awalnya cerah menjadi hitam pekat. Aleta pun ketakutan karena ia pergi sendiri dan kondisi desa pun seketika sepi dan hening. Tiba-tiba dari arah berlawanan datanglah angin putih beliung yang sangat besar. Aleta pun berlari kencang untuk menghindari angin tersebut, sampai roti yang ia pegang pun berjatuhan. Alhasil, ia pun berhasil menghindari angin tersebut. Saat ia berlari sangat jauh, Aleta pun tidak menyadari kalau ia masuk ke dalam hutan yang mengerikan. Ia pun tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. Di sepanjang jalan, ia selalu menangis dan amat ketakutan sambil berkata, Ibu, aku di mana? Aku tidak bisa pulang. Rintangan jalan selalu ia lewati di dalam hutan sambil melihat ke arah kanan dan kiri. Aleta terus berjalan mencari jalan keluar dari dalam hutan sampai ia terjungkal dan masuk ke dalam lubang yang sangat dalam di tengah hutan. Aleta pun terjatuh sangat dalam sekali. Saat Aleta terjatuh ke dalam lubang dengan waktu yang sangat lama, ia pun sampai di tempat yang sangat asing. Aleta pun tidak sadarkan diri dan banyak ditemukan luka parah di sekujur tubuhnya. Lalu, datanglah seorang perempuan yang cantik jelita dan baik hati bernama Greta. Ia pun tampak bingung dengan seorang perempuan yang luka parah ini dan pergi bergegas membantu Aleta ke rumah pohon untuk memberikannya obat ramuan. Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya Aleta pun sadarkan diri dan bingung dengan keberadaannya ia sekarang di mana. Datanglah Greta menemui Aleta yang sudah sadarkan diri. Aleta pun takut dan berkata, siapa kamu? Ada di mana aku sekarang? Greta pun menjawab, jangan khawatir, santai saja, aku tidak akan melukai kamu. Aku menemukan kamu di sebuah portal Vadiaksa. Aleta pun dengan muka kebingungan bertanya kembali, apa itu portal Vadiaksa? Greta pun menjawab, portal Vadiaksa adalah portal yang menghubungkan bumi dengan inti bumi. Dan sekarang kamu sedang berada di inti bumi, kerajaan ayahku, yaitu kerajaan Sinister. Aleta pun terkejut dan berkata, apa? Kamu ada kerajaan? Apa boleh kamu menceritakan kerajaanmu kepadaku, agar aku tahu mengenai informasi kerajaanmu dan mendapat petunjuk jalan kembali ke bumi tempat asalku. Greta pun menjawab, dengan senang hati, aku akan menceritakan kepadamu, kerajaan Sinister sudah berdiri lama di inti bumi sejak saat kakek moyangku yang bernama Hades memimpin. Sekarang, giliran ayahku memimpin kerajaan Sinister ini. Ayahku bernama Raja Tonda, dan ibuku bernama Ratu Penelope. Tapi ia sudah tiada. Aku sendiri bernama Greta. Kerajaan Sinister mempunyai kaum yang bernama Sun. Kaum Sun ini memiliki hati yang sangat baik dan sangat menghormati ayahku. Dan aku akan memberikan suatu informasi kepadamu, tapi pasti kamu sangat kecewa dengan apa yang aku katakan kepadamu. Informasinya adalah, siapa saja yang sudah masuk ke dalam portal Vadiaksa, dia tidak akan bisa kembali dan kekal di inti bumi. Dengan muka yang sedih, Aleta pun berkata, tidak, kamu salah besar. Aku pasti bisa menemukan jawaban dari masalah ini, agar aku bisa kembali ke desaku dan bertemu keluargaku kembali.
Greta pun menjawab, jangan sedih. Aku akan ajak kamu keliling kerajaan Sanister dan bertemu ayahku untuk membicarakan masalah ini. Semoga saja ayahku bisa membantumu. Tapi, siapa namamu? Sejak kita berlama berbincang-bincang, aku lupa tidak menanyakan siapa namamu. Aleta pun menjawab, aku Aleta. Tolong bantu aku keluarkan dari sini, Greta. Di rumah, pasti ayah dan ibuku panik mencari aku yang tak kunjung pulang ke rumah. Setelah itu, Greta pun mengajak Aleta untuk berkeliling kerajaan terlebih dahulu. Aleta pun yang tadinya sedih, tampak sedikit gembira karena ia datang ke suatu tempat yang menurut ia asing tapi tampak surga baginya, karena apa yang ada di kerajaan Sanister semua tampak indah dan tidak membosankan. Di sisi lain, kaum San sangat menghormati kedatangan Aleta dan memberikan senyuman hangat di sepanjang jalan untuk Aleta. Kemudian, suasana di bumi tempat Aleta tinggal, yaitu Desa Amriah, tampak lain setelah kejadian angin putih beliung tersebut. Di sisi lain, Ibu Aleta pun sangat panik karena putrinya tak kunjung kembali ke rumah. Ayah dan Ibu Aleta pun pergi ke tempat kediaman rumah teman Aleta, yaitu Brisia dan Atala. Mungkin saja Aleta bisa ditemukan di sana, tetapi nihil. Aleta juga tak kunjung bisa ditemukan. Ibu dan ayah Aleta pun sedih dan menangis sepanjang jalan. Pencarian terus dilakukan oleh ayah dan ibu Aleta. Mereka juga dibantu oleh teman baik Aleta agar memudahkan pencarian Aleta. Dalam pencarian Aleta, Brisia pun menemukan banyak roti yang jatuh berserakan ke arah hutan. Alhasil, roti inilah yang menjadi pertanda arah keberadaan Aleta pergi kemana. Sontak, semuanya kembali mencari Aleta ke dalam hutan dengan mengikuti jejak roti tersebut. Di kerajaan Sanister, Greta pun langsung mengajak Aleta menghadap sang ayah, yaitu Raja Tonda. Raja pun tampak bingung dengan sosok Aleta yang asing dan belum pernah ia temui. Sontak, Raja pun berkata, ada perlu apa kamu bersama Greta menghadap saya? Greta pun menjelaskan, Raja, aku menemukan dia Aleta di Portal Vadiaksa. Aku tidak tahu penyebab dia bisa berada di inti bumi dengan pasti, tapi ia ingin kembali ke bumi asal untuk bertemu keluarganya. Tetapi tidak bisa karena portal sudah tertutup. Raja pun menjawab, aku akan memberikan suatu informasi kepadamu agar kau Aleta bisa balik ke tempat asalmu berada. Aleta pun menjawab, bagaimana caranya yang mulia Raja Tonda? Raja pun menjawab, pergilah seorang diri ke daerah utara kerajaan Sanister yaitu Munian Empire. Di sana terdapat bunga langka yang jumlahnya hanya satu bernama Sarsi. Bunga ini dipercaya bisa membuka kembali portal Vadiaksa. Tetapi ada satu monster yang menjaga keabadian bunga ini, yaitu monster Cerberus. Monster ini dikenal dengan seram di daerah tersebut. Konon, hanya orang terpilih saja yang bisa membujuk monster itu agar bisa mendapatkan bunga sarsi di tangan mereka. Jika kamu berhasil, bawalah bunga itu dengan hati-hati ke hadapanku, dan aku akan memberitahukan kamu petunjuk membuka portal Vadiaksa dengan bunga itu. Aleta dengan mengangguk dan percaya diri menerima tawaran raja untuk pergi ke Munian Empire seorang diri tanpa membawa apapun. Ia langsung bergegas keluar dari kerajaan dan pergi ke arah utara. Sesampainya di Munian Empire, Aleta langsung dihadang dengan monster yang dimaksud raja, yaitu Cerberus. Ada perlu apa kamu menemuiku? Pasti kamu akan memintaku untuk memberikan bunga sarsi kepadamu. Aku sudah tahu tujuanmu. Aleta pun menjawab, Hei Cerberus, apa maumu? Dan katakanlah kepadaku, jika aku bisa mengabulkan permintaanmu, berikan bunga sarsi itu kepadaku. Cerberus pun menjawab sambil menyodorkan lembaran misterius kepada Aleta. Baiklah gadis malang, bacalah lembaran ini dan beritahukan kepadaku apa isi yang ada di lembaran itu. Jika kamu benar, akan ku berikan bunga sarsi dengan penuh hormat kepadamu. Aleta pun menerima permintaan tersebut. Di dalam lembaran diisi keseluruhan oleh bahasa Latin yang mampu Aleta jawab. Dengan semangat pun Aleta membaca isi lembaran tersebut kepada Cerberus. Cerberus, dengarlah. Kamu bisa tinggal kekal di tempat asalmu yaitu Inferno of Fire. Jika kamu melakukan suatu kebaikan dengan sungguh-sungguh, dan kamu tidak akan berjaga seorang diri di Munian Empire lagi. Isi lembar sudah dibacakan oleh Aleta, dan Cerberus pun menjawab, apakah yang dikatakan kamu benar? Kenapa kamu bisa membaca? Penduduk San terkenal karena tidak bisa membaca. Jika aku harus melakukan kebaikan, hal apa yang harus kulakukan? Aleta pun menjawab, aku Aleta, aku manusia yang berasal dari bumi desa Amria. Aku bukan berasal dari San.
Kamu bisa melakukan kebaikan sungguh-sungguh dengan memberikan bunga salsi itu kepadaku. Lalu Cerberus pun memberikan bunga itu kepada Aleta dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba banyak sekelompok peri datang ke arah Cerberus untuk mengangkat ia tinggal di Inferno of Fire. Akhirnya, Aleta dengan waspada membawa bunga itu ke raja dan menceritakan semua kejadian di Monian Empire kepada seluruh penduduk kerajaan. Greta pun sangat senang karena Aleta pulang dengan selamat dan berhasil membawakan bunga tersebut. Raja pun berkata, "Karena kamu berhasil membawa bunga itu, pergilah ke portal Vadiaksa dan simpan bunga itu sendiri dengan portal. Semoga keajaiban muncul kepadamu." Lalu Aleta mengucapkan terima kasih kepada raja dan salam perpisahan kepada semuanya, terutama Greta. Aleta, pergilah dengan hati-hati dan jangan engkau lupakan aku. Aku berharap dengan keajaiban semoga engkau bisa berkunjung kembali dan aku akan selalu merindukanmu. Ucap Greta. Dan Aleta pun berkata, "Senang bisa bertemu denganmu, dan aku tidak akan pernah lupa dengan kerajaan ini dan terutama kebaikan yang engkau berikan kepadaku." Aleta dengan cepat pergi berlari ke arah portal dan mengikuti petunjuk raja dengan penuh hati-hati. Dan portal pun terbuka sangat indah. Ia diangkat ke bumi kembali ke tempat ia jatuh, dan lubang yang ia lihat sekarang tertutup abadi untuk selamanya. Aleta langsung keluar dari hutan asal ia jatuh dan bertemu dengan ayah, ibu, dan teman-teman yang sedang mencarinya. Kesenangan pun terpancar dari semuanya, terutama bagi orang tua Aleta, karena Aleta sudah ditemukan. Dan Aleta pun berjanji untuk tidak menceritakan kisah ini kepada siapapun dan selalu menyimpan kenangan ini di ingatan memorinya. Terima kasih.